iPad Pro merupakan seri tertinggi dari sebuah iPad. Karena selain dari iPad Pro, Apple juga masih punya iPad Air, iPad, dan juga iPad mini yang admin sendiri tidak tahu apakah iPad tersebut masih diproduksi atau tidak. Tapi yang jelas, iPad itu sendiri masih diproduksi hingga sekarang ini. Kembali ke iPad Pro, seperti yang sudah pernah admin singgung pada video sebelumnya, kalau iPad Pro ini sendiri tersedia dalam dua versi dengan ukuran layar yang berbeda, yakni iPad Pro 11 dan juga iPad Pro 12.9 inch yang menjadi iPad dengan ukuran paling besar yang diproduksi oleh Apple. Untuk speknya sendiri, iPad Pro ini sudah menggunakan layar IPS LCD dengan dua ukuran layar yang berbeda, yakni 12,9 dan juga 11 inch. Dan untuk dapur pacunya sendiri, Apple sudah menggunakan chipset Apple A12Z Bionic yang ditemani dengan RAM berkapasitas 6GB dan pilihan internal storage yang sangat beragam, mulai dari 128, 256, 512 atau yang paling tingginya yang punya kapasitas 1TB. Perbedaan kapasitas internalnya ini pastinya akan berpengaruh pada harga yang harus dibayar nantinya. Apple menawarkan pilihan internal yang lumayan banyak, karena mereka tidak memberikan slot ekspansi storage layaknya tablet Android lain pada umumnya saat ini. Dan pada video kali ini, admin ingin mengajak Anda untuk melirik 4 kelebihan dari iPad Pro ini. Namun seperti biasa, sebelum admin sebutkan kelebihannya apa-apa saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 kelebihan iPad Pro 2020. Kelebihan yang pertama yang bisa didapatkan calon pengguna dari iPad Pro 2020 ini ada pada bagian layarnya. Admin yakin kalau sebagian besar dari Anda sudah pasti tahu dengan teknologi layar yang ditawarkan Apple yang satu ini. Memang, jika melihat dari hardware-nya, layar dengan teknologi LED buatan Samsung memang tidak ada duanya. Tapi, mengingat layar yang digunakan Apple ini merupakan layar IPS, namun Apple mampu membuat tampilan gambar dari layar tersebut menjadi begitu nyata. Teknologi tersebut disebut Apple dengan nama Retina Display. Selain itu, kecerahan layar dari iPad Pro 2020 ini juga sudah mencapai 600 nits, yang mana dengan kecerahan yang ditawarkan tersebut, membuat penggunanya masih bisa melihat layar dengan jelas dari iPad Pro 2020 ini, dengan begitu jelas meski berada di bawah sinar matahari sekalipun. Karena pada dasarnya, yang mampu memberikan layar dengan tampilan yang baik, dengan tingkat kecerahan layar yang tinggi, biasanya hanya bisa ditemukan pada layar dengan teknologi LED buatan Samsung. Tidak hanya itu, ketahanan layar iPad Pro 2020 ini juga bisa dibilang sangat baik, dan juga cukup kuat terhadap goresan, dan tentunya tidak akan meninggalkan bekas sidik jari. Calon pengguna nantinya juga bisa menikmati film di iPad Pro 2020 ini dengan tampilan yang lebih smooth, karena layar yang ditawarkan Apple pada unit iPad Pro 2020 ini yang sudah punya refresh rate 120Hz. Mungkin poin yang satu ini sudah pernah admin singgung pada video sebelumnya, karena memang pada dasarnya kemampuan dari chipset Apple A12Z Bionic ini punya performa yang benar-benar lebih dari cukup, bahkan untuk digunakan di tahun 2021 ini, yang mana iPad Pro 2021 juga punya performa yang bisa dibilang terkencang di dunia saat ini pada sebuah tablet. Memang hal tersebut terasa wajar, karena Apple merancang hardware maupun software untuk produk mereka sendiri. Jadi, mereka tahu akan cara memaksimalkan performa dari hardware tersebut dengan software yang mereka bikin seperti apa. Maka dari itu, tidak aneh rasanya kalau skor Antutu dari iPad Pro 2020 ini yang bisa menembus angka 719 ribuan poin pada iPad Pro 12.9.
dan 706 ribuan poin pada iPad Pro 2020 yang versi 11 inch-nya. Berbagai macam software maupun game yang tersedia di App Store juga mampu dijalankan tanpa ada kendala sama sekali pada iPad Pro 2020 ini. Dan tidak sedikit dari mereka yang bergerak di bidang desain grafis yang memilih untuk menggunakan iPad Pro 2020 ini sebagai alat bantu kerja mereka. Bahkan dalam beberapa kasus ada juga orang yang menggunakan iPad Pro 2020 ini untuk kebutuhan video editing dengan lancar jaya. Bahkan playbacknya pun mampu dilakukan dengan sangat mulus, tanpa ada stuttering sama sekali. Sebenarnya tidak akan ada orang yang peduli dengan poin yang satu ini, karena seperti yang kita tahu, kalau tidak akan ada banyak orang yang menggunakan sebuah iPad untuk kebutuhan fotografi. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, kamera dari iPad ini juga punya peranan yang begitu penting. Dan hal tersebut sudah terlebih dulu diantisipasi oleh pihak Apple, karena mereka sudah membekali iPad Pro 2020 ini dengan triple kamera yang kaya akan fitur. Untuk konfigurasi tiap lensa, diantaranya ada lensa utama yang punya resolusi 12 megapiksel yang ditemani lensa ultrawide beresolusi 10 megapiksel. Dan yang terakhir adalah lensa TAF 3D yang berguna sebagai pengukur jarak dan juga untuk pengambilan foto dengan efek bokeh. Lensa utamanya sendiri juga sudah dibekali dengan dual pixel face detection autofocus dan juga sudah terdapat fitur HDR pastinya. Selain itu, walaupun pengguna tidak akan menggunakan iPad ini untuk kebutuhan perekaman video, tapi lagi-lagi Apple memberikan kamera dengan perekaman video terbaik pada iPad Pro 2020 ini, karena sudah mampu merekam video hingga resolusi 4K, lengkap dengan OIS yang membuat perekaman video menjadi lebih stabil, walaupun hanya mengandalkan tangan saja. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, Apple juga membekali iPad Pro 2020 ini dengan satu buah lensa kamera yang beresolusi 7 megapiksel. Memang bukan yang paling tinggi, tapi kamera tersebut sudah lebih dari cukup untuk mendukung penggunanya melakukan aktivitas sehari-hari. Storage merupakan salah satu bagian yang penting pada sebuah tablet. Hal tersebut juga berlaku pada iPad Pro 2020 ini. Karena seperti yang kita tahu, kalau Apple hanya membekali setiap perangkatnya dengan storage internal saja, yang mana ini artinya, pengguna nantinya hanya akan mendapatkan storage bawaan dari iPad ini sendiri. Mereka tidak bisa memperluas storage di iPad yang mereka miliki, layaknya di perangkat-perangkat Android lainnya yang masih bisa ditambah kartu micro SD. Maka dari itu, Apple sudah memikirkan hal ini matang-matang. Mereka membekali iPad Pro 2020 tersebut dengan storage yang sebenarnya masih memadai untuk digunakan hingga 5 tahun ke depan. Adapun untuk pilihan storage-nya sendiri untuk iPad Pro 2020 ini dimulai dari kapasitas 128, 256, 512 hingga 1 TB. Dikarenakan perbedaan dari storage tersebut lumayan besar, maka harga yang harus dibayar untuk tiap varian tersebut pun juga akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut admin pribadi, sistem penggunaan storage internal yang dianut Apple sekarang ini sebenarnya sudah tergolong oke, karena pengguna nantinya tidak perlu lagi memikirkan storage dari perangkat tersebut. Mereka cukup membayar dan menggunakan iPad Pro 2020 ini saja. Selebihnya, pengguna diberikan kebebasan untuk menyimpan file secara offline di iPad Pro 2020 ini dengan lebih leluasa tanpa harus memikirkan sisa storage. Bahkan, netbook saja storage-nya masih tergolong kurang, yakni 256 atau 512 GB saja. Dan bagi Anda yang ingin menggunakan iPad Pro 2020 ini sebagai sebuah laptop, sebenarnya bisa saja Anda lakukan dengan membeli Magic Keyboard dan juga mouse-nya secara terpisah. Itulah 4 kelebihan iPad Pro 2020 yang berhasil admin rangkum dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Adapun alasan admin membahas 4 kelebihan dari iPad Pro 2020 ini karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan iPad Pro 2021. Dan di luar dari keempat kelebihan pada iPad Pro 2020 yang sudah admin sebutkan pada video kali ini, bukan berarti kalau iPad Pro 2020 ini tanpa kekurangan. Dan 4 kekurangan dari iPad Pro 2020 akan coba kita bahas pada video selanjutnya. Dan sebenarnya setiap orang punya sudut pandang yang berbeda.
tentang kelebihan dan kekurangan dari iPad Pro 2020 ini. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop bekas, 4 perbedaan iPad Pro 12.9 2020 dan 2021, 4 game city building di PC, dan juga 4 tips mengetik cepat 10 jari di channel ini. Bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.